OTW lagi, gas lagi, gas lagi, gas lagi. Bab 2149 sampai bab 2150. Menghadapi pertanyaan Marci. Ada ekspresi agak malu di wajah Siemierv. Dia akan melangkah maju. Namun, Zibai dengan tegas menghentikannya. Tuan Similv, mohon berdiri di tempat Anda saat ini. Mendengar ini, Similv tidak punya pilihan selain berdiri diam. Maxi memandang Zibai saat ini dan menatap Zibai. Zibai mundur 2 langkah dan berdiri dengan patuh di sisi Maxi. Siemierv menarik kembali pikirannya dan berkata kepada Marci dari lubuk hatinya di depan semua orang, "Ayah mertua, mohon maafkan saya atas kesalahan yang saya buat sebelumnya. Saya tidak berpikir dengan hati-hati sebelumnya. Izinkan aku berlutut dan meminta maaf padamu." Marci bukanlah orang yang tidak masuk akal. Belum lagi Siemierv kini menjadi pemimpin negara. Meski dia bukan raja, tidak ada alasan baginya untuk berlutut dan meminta maaf pada dirinya sendiri. Saat Kemirv hendak berlutut, Maxi buru-buru berkata kepada Siemierv, "Jangan, ingat, kamu adalah raja negara sekarang, berbeda dari orang biasa. Saya tersanjung bahwa Anda bisa datang kepada saya secara langsung hari ini untuk meminta maaf kepada saya. Karena kamu telah menyadari kesalahanmu dalam beberapa hal, kupikir mari kita lupakan masa lalu." Siemierv tidak pernah memikirkannya. Hanya dalam beberapa kata, dia bisa mendapatkan pengampunan Marci. Namun ketika dia memulihkan pikirannya dan perlahan-lahan menjadi tenang, Siemierv merasa wajar jika Marci memaafkannya. Kota Baik Selatan membutuhkan pengembangan. Masyarakat kota Nanshan juga perlu menjalani kehidupan yang baik. Dan kekuasaan pengambilan keputusan atas semua ini bukan di tangan Marci, melainkan di tangannya sendiri. Jika Maxi tidak memaafkan dirinya sendiri dan terus bersikap keras padanya, pada akhirnya yang akan menderita hanyalah puluhan ribu orang di kota Nanshan. Tentu, selain faktor lingkungan, faktor kasih sayang keluarga juga menjadi alasan Marci harus memaafkan Michelle. Kemirv memiliki sedikit kerabat sekarang. Marci juga tidak memiliki banyak saudara. Satu-satunya kerabat yang mereka miliki adalah Miaoyu. Dalam hal ini, jika salah satu dari mereka memilih untuk tidak memaafkan yang lain, itu sama saja dengan kehilangan Miaoyu, satu-satunya kerabat mereka. Li Fugui sangat senang melihat pemandangan bahagia di hadapannya. Selama Kemirv dan Marci bisa berjabat tangan dan berdamai, usaha mereka tidak akan sia-sia. Pikirkan ini, Li Fugui melangkah maju dan berkata terus terang kepada Siemierv dan Maxi, "Kalian berdua, karena kalian telah saling memaafkan, menurutku kita harus pergi ke kota untuk duduk dan berdiskusi secara mendetail tentang pemerintahan kota Nanshan di masa depan." Siemierv dan Maxi langsung setuju, setelah sekelompok orang memasuki kota. Tak lama kemudian kami sampai di rumah Marci, sama seperti Li Fugui dan Miaoyu yang baru saja tiba di sini. Setelah Siemierv melangkah ke gerbang rumah tuan kota, dia juga dikejutkan oleh pemandangan kumuh di depannya. Dia berdiri di tangga tepat di dalam gerbang. Perhatikan baik-baik pemandangan di depan Anda. Setelah beberapa saat, Siemierv tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik kepada Marci, "Ayah mertua, apakah Majue tumbuh di lingkungan seperti ini?" Ketika Marci mendengar kata Majue, air mata memenuhi matanya. Mata Siemierv berkaca-kaca sejenak, pikirkan kembali hari-hari itu. Ketika dia bertemu Majue, dia mendengar bahwa Majue adalah putri penguasa kota-kota Nanshan, dan dia berpikir bahwa putri penguasa kota harus seperti kebanyakan putri. Tapi yang tidak saya duga adalah, Majue sudah tinggal di tempat seperti ini sejak kecil. Jadi bagaimana dia mengembangkan temperamen mulianya?
Saya tahu bahwa dia menjalani kehidupan yang sulit sebagai seorang anak. Dia seharusnya memperlakukan Majue dengan baik saat mereka bersama. Sayang sekali, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Tidak mungkin untuk kembali ke masa lalu. Li Fugui melihat Maxi dan Siemierf memasang ekspresi sedih di wajah mereka. Dia tersenyum dan berkata, "Oke, jangan terlalu sedih." Tuan Kota Tua baru saja berkata biarkan dia melepaskan masa lalu, apa gunanya membicarakannya sekarang? Siemierf dan Marci memiliki pemahaman diam-diam untuk tetap diam tentang masa lalu. Sekelompok orang memasuki ruangan, Zibai segera mengatur seseorang untuk membuat teh dan air. Li Fugui tersenyum, duduk di kursi di antara mereka berdua. Dia berkata kepada mereka dengan tulus, "Kalian berdua, sejujurnya, kami sudah lama tidak beristirahat sejak kami datang ke kota Nanshan kali ini. Bertemu hari ini, jadi kamu harus duduk di sini, mari kita bertukar perasaan bersama-sama. Tetapi menurutku jika memungkinkan, kamu harus menunggu untuk membahas masalah perasaan secara pribadi setelah kita selesai membicarakan bisnis ini. Mari kita bicarakan tentang itu. Sekarang, lalu Nan Sanceng dan saya akan membicarakannya. Bagaimana kalau Anda bisa bekerja sama?" Menghadapi usulan Li Fugui, Siemierf memimpin dengan mengangguk dan berkata, "Tentu saja." Marci juga berkata terus terang saat ini, "Dermawan, kami di kota Nanshan mendengarkan Anda tentang cara bekerja sama." Dia segera mengubah kata-katanya dan berkata sambil tersenyum, "Memang, Tuan Li, masalah ini masih terserah Anda. Kami akan melakukan apapun yang Anda minta kami lakukan." Dia berkata terus terang di depan mereka berdua, "Oke, karena kamu bilang begitu, aku tidak akan sopan. Tuan Kota Tua, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu siap turun tahta. Miaoyu ada di sini hari ini. Aku menurutku tidak apa-apa di sini, dan aku akan menyerahkan kota Nanshan ini kepada Miaoyu mulai sekarang." Tepat ketika masih hendak menyetujuinya, Li Fugui segera melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan terburu-buru setuju. Dengarkan aku, ceritakan alasannya, Miaoyu masih muda. Menurut apa yang aku pikirkan sebelumnya, setelah Miaoyu menjadi penguasa kota Nanshan, aku akan melakukannya akan berinvestasi di kota Nanshan atas nama saya sendiri. Saya tidak dapat menjamin apapun pada saat itu, tetapi saya dapat menjamin bahwa di masa depan, Anda di kota Nanshan akan dapat tinggal di gedung-gedung bertingkat tinggi." Mendengar ini, masih bertanya kepada Li Fugui dengan rasa takut yang masih ada, "Dermawan, bagaimana jika rahasia kota Nanshan kita dicuri? Jangan khawatir tentang ini, saya akan mengirim seseorang untuk menjaga keamanan kota Nanshan. Pastikan penduduk kota Nanshan tidak akan membeberkan rahasia di sini kepada publik ketika mereka berhubungan dengan orang luar. Tentu saja, sebelum datang ke sini, saya juga berjanji kepada Tuan Siemierf bahwa Miaoyu akan menjadi prajurit kuno. Biarkan dia memiliki kekuatan bertarung yang sama kuatnya dengan 1 lawan 100. Siemierfu mengangguk sedikit dan berkata dengan serius kepada Masi, "Ayah mertua, jangan khawatir tentang keamanan kota Nanshan. Mulai sekarang, kita semuanya adalah keluarga. Jika seseorang berani berurusan dengan kota Nanshan, saya tidak akan pernah berdiam diri dan menonton. Bahkan jika ada orang luar yang kuat untuk berurusan dengan Anda, ketika saya tidak bisa menghadapinya, akan tetap ada Tuan, Geng Li dan Direktur Hua. Kita berperang melawan penduduk setempat bersama-sama, bukan?" Melihat pemandangan di depannya tentang seorang ayah yang penuh kasih dan menantu yang berbakti, Li Fugui merasa cukup senang. Faktanya, dia tidak menyangka penyelesaian masalah kota Nanshan kali ini akan berjalan mulus. Selain bahagia, Li Fugui tersenyum pada Siemierfu dan Maxi dan berkata, "Tuan Kota Tua,
sekarang masalah internal di kota Nanshan telah teratasi. Tampaknya wabah ini akan segera hilang. Dikirim untuk berdiskusi dengan Tuan Similf tentang pembangunan kerajaan Aolai. Saya harap Anda dapat membantu kami sehingga masyarakat kota Nanshan semua bisa setuju untuk hidup harmonis dengan orang-orang di luar. Kedua, meski kota Nanshan sudah lama terisolasi dari dunia luar, bukan berarti Marci asing dengan masyarakat luar. Sebaliknya, Marci sebenarnya tahu seperti apa pemandangan di luar sekarang. Jika bukan karena mereka, penduduk kota Nanshan telah lama bertanggung jawab menjaga artefak magis. Bagaimana Maxi bisa menyaksikan penderitaan orang-orang di kota Nanshan? Pada saat ini, masalah kota Nanshan telah diselesaikan dengan sempurna oleh Li Fugui. Konflik antara dirinya dan Simierv kini telah terselesaikan. Cucu perempuanku yang cantik ada tepat di depanku sekarang. Pemandangan seperti inilah yang dia nantikan setiap hari selama paruh pertama hidupnya. Setelah mendengarkan perkataan Li Fugui, Maxi berdiri perlahan dan menatap Li Fugui. Setelah menghilangkan senyuman di wajahnya, Maxi mengucapkan kata demi kata, "Dermawanku, ada beberapa kata yang awalnya aku rencanakan untuk ditunggu. Aku akan memberitahumu nanti. Tapi sekarang, kupikir aku harus menjelaskannya terlebih dahulu." Meskipun Li Fugui telah memahami pikiran Maxi melalui keterampilan nyanyiannya, tapi dia masih menatap Marci dengan berpura-pura serius dan bertanya, "Tuan Kota Tua, jika ada yang ingin Anda katakan, tidak apa-apa untuk mengatakannya." Marci mengangguk sedikit dan berkata dengan serius, "Saya semakin tua, kota Nanshan bawah manajemen saya. Meskipun adat istiadat masyarakatnya harmonis, harus dikatakan bahwa masyarakat di sini menjalani kehidupan yang sangat sulit. Sekarang, konflik antara kota Nanshan dan dunia luar telah terselesaikan sepenuhnya. Di periode selanjutnya, kota Nanshan dan Aolai, negara ini akan membawa perubahan besar. Tapi saya terlalu tua untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi hari ini di depan semua orang, saya akan menyerahkan posisi penguasa kota langsung kepada Miaoyu. Kepemimpinan Miaoyu, penduduk kota Nanshan akan hidup dengan makanan dan pakaian yang baik tidak lama lagi. Faktanya, Maxi sudah mengetahuinya sekarang, di usianya yang sekarang, jika ia terus memimpin kota Nanshan, hal itu tidak akan kondusif bagi perkembangan kota Nanshan. Yang paling penting adalah, samar-samar ia bisa melihat bahwa hubungan antara Miaoyu dan Li Fugui tidak akan pernah sesederhana pacar. Dalam waktu dekat, Miaoyu kemungkinan besar akan langsung menjadi wanita Li Fugui. Dalam hal ini, membiarkan Miaoyu menjadi penguasa kota sama dengan mencari pendukung seperti Li Fugui untuk puluhan ribu orang di kota Nanshan. Suatu hari nanti, jika orang luar benar-benar menyerang kota Nanshan, Siemierv tidak akan bisa melindungi mereka. Dengan hubungan antara Miaoyu dan Li Fugui pasti akan membantu. Namun, setelah mendengar ini, wajah Miaoyu terlihat panik. Meskipun dia pernah berpikir untuk menjadi penguasa kota sebelumnya, dia masih sedikit khawatir ketika kakeknya menyerahkan posisi penguasa kota kepadanya. "Kakek, bagaimana kalau ini, kamu akan mengambil posisi penguasa kota dulu, dan aku akan belajar keras bersamamu, Del." Miaoyu belum menyelesaikan kata-katanya, masih melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu. Apa yang bisa dipelajari dari ini, menurutku, dengan kemampuanmu, apalagi membiarkanmu mengelola kota Nanshan, bahkan jika seluruh negeri Aolai diserahkan kepadamu untuk kelola, kamu juga bisa mengelolanya dengan tertib. Lagi pula, sekarang kamu punya teman seperti Li Fugui. Apakah kamu masih perlu khawatir tidak bisa mengelola kota Nanshan? Hanya saja sebelum kamu resmi mengelola Nanshan City, tidak ada apapun tentang putri duyung kami. Saya ingin memberitahu Anda beberapa rahasia klan secara pribadi." Pada titik ini,
Marcil memandang Siemierf dan yang lainnya dengan rasa malu. Siemierf melihat sekilas pikiran Marci dan segera berdiri. Ayah mertua, tolong bicara dengan Miaoyu di sini dulu. Kami hanya ingin jalan-jalan. Marci tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia tersenyum dan memberitahu Zibai di sebelahnya dengan serius. Zibai, ajak mereka jalan-jalan dan lihat pemandangan malam kota Nanshan kita. Dia tahu bahwa kesepakatan telah selesai dan dia tidak perlu menghentikannya. Oke, kalau begitu aku akan mengeluarkannya dulu. Zibai memimpin semua orang untuk bersiap keluar. Masih tiba-tiba berkata kepada Li Fugui, "Dermawan, tolong jangan pergi." Li Fugui berhenti, berbalik dan bertanya, Apakah kamu berencana memberitahuku rahasia kota Nanshan?" "Haha, Dermawan, menurutku meskipun aku tidak memberitahumu, kamu harusnya tahu apa rahasia terbesar kota Nanshan, kan?" Li Fugui tersenyum dan tidak berkata apa-apa dan memilih untuk tetap di kamar. Segera, hanya ada 3 orang yang tersisa di rumah itu. Masi dan Miaoyu duduk bersama, sedangkan Li Fugui duduk di hadapan mereka. Setelah hening sejenak, Masi perlahan berkata, "Saya katakan sebelumnya bahwa kami, penduduk kota Nanshan, datang ke sini untuk berlindung karena satu hal. Yang terpenting adalah kami masih menjaga senjata ajaib. Senjata ajaib itu konon disembunyikan di sudut laut Nanshan. Ada paus hantu yang menjaga senjata ajaib itu di laut dalam." Begitu Masi mengatakan ini, Li Fugui bertanya sambil tersenyum, "Kota tua Tuhan, karena Anda melindungi senjata ajaib ini, senjata ajaib, mengapa Anda mengirim paus hantu?" Masi berkata sambil tersenyum, "Dermawan saya, Anda juga tahu bahwa meskipun orang-orang kami di kota Nanshan pandai dalam air, mereka kemampuan bertarungnya tidak ada bedanya dengan orang biasa. Bagaimana jika kita bertemu dengan orang-orang kuat itu? Untuk karakter sepertimu, kami tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jadi, kami adalah penghalang pertama yang melindungi senjata ajaib itu. Tapi paus hantu berbeda. Dikatakan bahwa ia adalah yang terkuat kedua di laut dalam, Yu Julong. Besar sekali, tapi kecepatannya seperti hantu. Begitu seseorang mendekati senjata ajaib, paus hantu akan muncul dan menelan mereka hidup-hidup." Hati Li Fugui berdebar kencang saat mendengar ini. Mari kita tidak membicarakan apakah dia bisa mengalahkan paus hantu itu. Yang paling penting adalah, bahkan jika dia bisa mengalahkan paus hantu, dia masih tidak bisa menemukan di mana letak Tanjung Laut. Saat Li Fugui menunduk dan merenung, Miaoyu di sebelahnya bertanya kepada Masi dengan serius dengan mata penuh harap, "Kakek, tahukah kamu di mana letak Tanjung Laut?" Masi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Saya tidak tahu," bergumam dengan suara rendah seolah dia sedikit bingung. "Karena kita tidak tahu di mana letak Tanjung Laut, bagaimana kita bisa melindungi senjata ajaib ini?" Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, "Tuan Kota Tua, Miaoyu, karena kami baru saja menyebutkan masalah ini, saya juga akan memberitahu Anda tujuan kedatangan saya ke kota Nanshan kali ini." Bersambung.